kayak gitu. Jadi ya lumayan kan. Jadi teruslah gitu gajinya nggak stuck di situ terus, naik Nah, terus gitu. Dan dan sekarang jabatan lu udah ya lumayan lah. jabatan lu Eh, jenjang karir lu nih kan awal dari masuk analis terus habis analis lu menempati jabatan apa lagi nih sampai akhirnya jadi jabatan lu yang sekarang. perusahaan, ya jadi tempat kerja gue ini emang baru gitu kan, masih berkembang. Sebelumnya tuh belum ada kayak jenjang, Karir apa sih, jenjang karir. jenjangnya belum jelas lah gitu kan. Lama-lama terus ada HRD segala macam. Jadi awal masuk gua kerja tuh 15 orang isinya. Wah berarti lu Masukku salah 15 satu orang. perintis juga ya sampai akhirnya Ya sekarang banyak gitu yang deh. kerja. Dadangkot Ratusan. Sudah tua. ratusan. Nah, itu tuh gua kerja jadi analis. Nah, itu tuh megang segala macam, instrumen iya, apa namanya, mikrobiologi iya, bioteknologi iya gitu. Terus yang konvensional juga iya, jadi segala macam gitu gua apa pakainya gitu kan, waktu itu sampelnya belum banyak. Nah, selanjutnya uh, berjalan sampelnya makin banyak, terus apa namanya, nambah karyawan juga, ada supervisor segala macam. Lama-lama ada senior analis gitu, jadi ada apa ya, ada Jenjang karir level, jenjang level level baru. Jadi karena emang gue kayak angkatan pertama kali ya analis, dari situ gue jadi senior senior analis. analis. Nah, Oke. Kan gue potong sorry itu lu udah jatuhnya kan kalau di gue tuh kayak ada pegawai tetap organik outsourcing. Nah lu tuh waktu itu gimana tuh? Lu tuh jadi kayak udah kontrak dulu nih setahun, oke jadi pegawai tetap analis, terus baru deh jenjang karir lu naik atau gimana? Pas jadi awal waktu masuk itu gue itu percobaan gitu ya kayaknya. kontrak berarti ya? Percobaan sih, masa percobaan, masa percobaan 3 bulan. Selanjutnya gue Oke. karyawan tetap. Dari lu analis ke lu senior analis itu berapa tahun? Ya bisa sampai Oh, tiga tiga. empat tahun, 5 tahun ya, pokoknya 3-4 tahun gitu ya. Aku lupa sih. Nah dari situ terus kayak kantor gue tuh ada divisi baru gitu. Jadi ada R&D namanya, Research and Development. Nah gue tuh di R&D itu gitu, ditempatin di situ yang nyari-nyari metode segala macam. Ya mau gue jelasin perusahaan gue yang tempat kerja itu apa ya Jelasin lah, jadi kan biar kalian? pada tahu. Jadi apa namanya perusahaannya emang Jadi bergerak tempat di bidang apa, terus di dalamnya itu ada apa aja kayak gitu. ini urutannya kagak rapih banget ya kak. Jadi Nah, apa lah? perusahaan tempat gue kerja itu perusahaan swasta jasa analis pangan. Jadi bergerak di bidang keamanan pangan gitu kan. Nah ini tuh laboratorium, jadi laboratorium uji. Jadi produk-produk yang beredar di pasaran itu harus diregistrasikan di Badan POM gitu. Nah untuk dapat Tuh. nomor registrasi produk-produknya itu harus diuji dulu. Jadi ada sertifikat analisisnya. Nah sebenarnya BPOM kan yang uji juga kan harusnya. Cuma kan dengan produk di Indonesia lumayan banyak, kalau di Indonesia juga produk impor Timbul juga kan, perusahaan-perusahaan swasta gitu ya. ekspor. Nah yang pada mau registrasi kan ketampung tuh di BPOM. Nah ada jasa-jasa analisa pangan gitu, macam-macam sih banyak gitu kan. Nah salah satunya Yang ada di tempat Bogor. gua kerja gitu nih, itu salah satu perusahaan yang ada di Bogor gitu. Karena untuk perkembangan perusahaan itu kan butuh ada research and development kan, penelitian dan pengembangan. Jadi gua itu kerjanya di divisi research and development gitu. R&D. R&D gitu kan. Nah, kalau R&D yang gue tahu Nah ya, saya R&D-nya ini R&D di pangan itu kan, kalau di perusahaan makanan itu yang menciptakan suatu produk-produk baru kan, ya inovasi-inovasi produk-produk produk lah. baru. Nah Nah, kita juga kalau di lu tuh apa yang diinovasikan gitu, nah kalau di tempat lu? kita kan produknya jasa analisa kan kalau Nah, di tempat gua. Nah produk jasa analisa itu kan macam-macam nih.
Nah, parameter-parameternya itu. Nah, kita tuh ngembangin produk jasa analisa itu, parameter-parameter metode uji itu. Tapi parameter R&D lu tuh apa sih? Nyari yang metode tercepat, termurah, termutakhir, terapa Nah, biasanya? itu semuanya melingkup itu. Metode itu kan memang harus akurat, Akurat, ya. presisi gitu kan, terus termutakhir juga, terus metodenya memenuhi regulasi juga, karena kan ada regulasi-regulasi yang nentuin metodenya harus A, B, C gitu kan. Yep. Dan ya itu sesuai perkembangan zaman ya harus mutakhir sama ya ningkatin kualitas metodenya juga gitu. Karena kan ada limit deteksi misalnya ya Kak, tahun sebelumnya misalnya si timbal di makanan 1 ppm. Nah, selanjutnya ternyata ada regulasi baru sekarang tuh mungkin sedikit Jadi aja 2. bikin ngeracunin. Jadi misalnya regulasinya jadi kecil, jadi limitnya kecil misalnya dari 0,1 ppm. Nah, itu kita harus cari metode yang bisa memenuhi 0,1 ppm. Berarti kan harus lebih sensitif tuh metode. Oh iya, benar-benar. Cari metodenya apa. Kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi R&D-nya kita terus-terusan sih bekerja dari misalnya. Maksudnya setiap tahun pasti kita ada project untuk pengembangan perusahaan kita. Kayak gimana itu. Oke. Lu di jabat, berarti lu sekarang di lab R&D ini jabatan lu sebagai apa, Sen? Nah, sekarang ini gue menjabat sebagai asisten manajer di laboratorium itu kan. Berarti jadi dari analis, senior analis langsung asmen atau ada analis, supervisor dulu? Terus analis. Enggak. Jadi ya ada macam-macam. Jadi pas kalau yang gue alamin dulu itu gue dari analis terus jadi senior analis, terus analis media dulu ya, gue lupa, analis media, terus senior analis, dari analis banyak juga ya, langsung jadi supervisor dulu berarti ya, habis jadi senior analis supervisor. Nah, setelah jadi supervisor baru gue jadi asisten manajer kayak gitu. Berarti lo itu perjalanannya gue sekitar 11 tahun lah jadi asisten manajer. Ya lama sih, cuman inilah worth it lah. Apa namanya? Berarti lo langsung nge-report ke manajer lo ya? Berarti di satu lab? Iya, atas gue ada manajer lab. Jadi manajer lab, terus baru di bawahnya tuh lo gitu kan? Berarti lo punya tim berapa orang di R&D itu? R&D 34, 32 ya? Oh, banyak juga ya cuy. Jadi tuh gini Sen, jadi kan lu punya ada maker, berarti kan analis lo, terus supervisor, checker, atau entar lu signernya gitu kan. Kalau di gua kan kayak gitu kan, maker, checker, signer. Nah, berarti posisi lo yang sekarang tuh lu udah nggak maker lagi kan, lu udah nggak yang, karena kan udah jadi manajerial nih, ibaratnya kayak gitu. Enggak sih, jadi gue nge-lab gitu, ngerjain analisa di lab itu sampai senior analis. Setelah gue jadi supervisor, gue udah nggak ngerjain analisa lagi gitu. Jadi analisa tuh sampai senior analis. Anak Smakbo lumayan banyak juga ya di sana? Ya lumayan banyaknya anak Smakbo gitu. Kalau AKA? Bagian besar analisnya tuh anak Smakbo. Kalau AKA Sen? AKA juga banyak. Nah, jenjang karirnya si AKA sama si Smakbo ini ketika masuk udah langsung beda atau sama? Tergantung dia punya pengalaman kerja atau enggak. Berarti intinya gini sih, tadi gue mau menjelaskan kenapa sih pemerintah juga mengkampanye atau menggembar-gemborkan sebaiknya kuliah di SMK, karena dari itu kan sebenarnya kita kayak punya keahlian ya, keahlian tertentu yang bisa buat teman-teman mungkin yang keterbatasan dalam hal uang kuliah, jadi bisa langsung kerja gitu kan. Beda kan kalau sama SMA, karena SMA kan umum kan, kita kayak belajar umum aja, nggak punya keterampilan khusus gitu kan. Nah, cuman satu poin yang positif dari SMK itu ya kita juga nggak menutup kemungkinan bisa kuliah juga gitu kan, sama kayak SMA. Cuman kita punya sisi positif yang lebih unggul lah gitu kan, karena kita punya keahlian tertentu kayak gitu kan. Makanya
banyak lulusan S-Makbu ya nggak akan nganggur ya Sen ya. Karena memang banyak diserap di di perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan yang bergerak di bidang analis kimia kayak gitu kan. Dari SMP langsung ambil sekolah-sekolah kejuruan gitu. Jadi lu udah punya keahlian kalau mau nanti mau kuliah juga nggak masalah gitu kan. Kuliah gitu. Iya, mau kuliah juga nggak ada masalah. Nggak masalah. Bahkan bisa kerja sambil kuliah kayak lo gitu kan saya. Iya, kayak gitu. Jadi setidaknya tidak terlalu membebani orang tua lu gitu kan. Betul. Gini juga sih, kalau misalnya ngeliat dari keterampilan sebenarnya anak SMK ya, SMK dibandingin sama D3 yang dulunya SMA atau misalnya S1 kimia gitu kan yang dulunya SMA, keterampilannya ya lebih jago sih iya. SMK gitu. Karena kan gitu, kayak yang kita udah pernah ngalamin saya di Semakbo kan bisa dibilang kayak dari seminggu tuh beneran 4 hari atau 3 hari itu full praktek kan. Baru 3 harinya di kelas gitu kan. Jadi emang bener skill kita yang diuji setiap hari gitu kan selama 4 tahun itu gitu kan. Terus sebenarnya ini pertanyaan krusial sih saya. Sebenarnya kayak lu menyebutkan boleh tapi nggak menyebutkan secara gamblang juga nggak masalah. Masalah gaji, masalah salary ini saya. Nah, gue minta biar tahu juga kan orang-orang teman-teman di sini. Jadi kayak waktu pas lu balik lagi nih flashback ketika lu baru masuk ke PT, perusahaan lu yang sekarang lu kerja jadi analis itu gaji lu berapa, sekitaran berapa, terus lu jadi senior analis berapa, terus media analis berapa, supervisor berapa, sekarang jadi asmen itu sekitaran berapa? Ya, mungkin disesuaikan dengan tahunnya ya. Maksudnya nggak bisa dipukul rata, cuman maksudnya mungkin bisa jadi gambaran saya kayak gitu. Dan di Bogor gitu kan, bukan di Jakarta. Iya, di Bogor. About. Ya, awal masuk si gaji gue mepet UMR gitu, di bawah sedikit UMR. UMR Bogor berapa ya? Setelah gue jadi UMR Bogor dulu, nggak tahu 800.000 ya kalau nggak salah. Hah? Seriusan? Lu ratusan ribu gitu per bulan? Iya. Pas jadi analis? Iya, jadi analis. Berakit-rakit kayak dulu lah ya. Iya, benar-benar. Nah, terus ya 2007 cuy. UMR itu lama-lama terus naik. Gue lupa tuh naiknya berapa gitu kan. Tapi itu walaupun gue gaji segitu cukup cuy apapun. Karena juga mungkin lu nggak ngekos ya pertama. Terus yang kedua Bogor juga kan, maksudnya di Bogor masih Bogor, lebih inilah. Kerja di Bogor, tinggal di Bogor. Kayak gitu. Ya, dari situ. Tapi ratusan ribunya berapa nih saya? Maksudnya berapa? 800.000 something misalkan. Ada pas awal. Di bawah, awalnya di bawah 800 sebelum karyawan tetap. Seriusan, 700, 600? Ya udah, 700.000 lah ya. 700.000. Gaji pertama gue 700.000. Itu tapi tahun 2007 ya, saya udah dulu banget. Iya, udah lama banget. Terus next, akhirnya gue naik, nggak lama gue naik, nyesuaiin dengan UMR. Terus UMR Bogor kan naik-naik terus tuh ya. Naik terus. Sampai sekarang berapa sih lu? 3 juta ya? Sekarang 3 juta nggak sih? Apa lebih? Ya. Gue nggak tahu sih. 3 juta kali ya. 3 juta ya. Pokoknya akhirnya gue naik di atas UMR, terus selanjutnya naik di atas UMR, di atas UMR, di atas UMR. Anjir, di atas UMR UMR tahun berapa? Mohon maaf. Jadi pokoknya setiap tahun gue tuh naik. Gitu. Nggak, gini aja deh. Dari lo 700.000, terus lo ke berapa juta? Lupa. Bohong banget. Ya, 1 juta lah. 1 juta, ya, terus udah berapa tahun ya sih, udah 13 tahun. 13 tahun ya. Terus ke 1 juta, ada 4 juta, langsung nggak? Ada lah, pasti. Jadi, pokoknya ya yang ngikutin si UMR. jadi dari 700, terus ngikutin UMR, dari UMR naik lagi di atas UMR. Terus setiap tahun ada kenaikan gitu. Misalnya gue jadi senior analis ada kenaikan. Tahun selanjutnya jadi awal tahun nanti jadi perusahaan gue setiap tahun pasti ada kenaikan. Setiap naik jabatan ada kenaikan juga gitu. Kayak gitu. Jadi ya lumayan kan. Jadi teruslah gitu gajinya nggak stuck di
naik Nah, terus gitu. Dan gitu. kalau sekarang di Ya sekitaran berapa sen? sekarang sih masih Berapa? di bawah 10 lah, di atas UMR, di bawah 10 di atas UMR. Oke, siap-siap. Berarti nih buat Masih teman-teman, di bawah 10 tapi di ya atas UMR. untuk ya sip, tapi pokoknya bisa ditangkap lah kayak gitu. Terus bukan motivasi sih, lebih ke alasan lo bisa bertahan sampai sebegitu lamanya ketika mungkin banyak orang yang baru 2 tahun pindah, 3 tahun pindah, dan lu bertahan itu kenapa sih? Apa emang lu malas atau gimana? Enggak sih. Atau nggak ada Jadi yang nerima lo awalnya lagi? kan gue pas ini perusahaan yang manggil gue pertama kali saat gue ngelamar kerja, dan gue akhirnya keterima di sini sampai sekarang. Jadi gue nggak ada pengalaman tuh ngelamar kerja di tempat lain, diwawancara di tempat lain atau kerja di tempat lain gitu, kecuali ya PKL aja. Dulu PKL gue di PDAM gitu. Dan selanjutnya pengalaman gue di perusahaan ini gitu kan. Jadi kenapa gue bertahan di perusahaan ini selama 13 tahun, walaupun mungkin awalnya gue gaji cuma 700.000 gitu kan. Ya gue inget nasihat nyokap gue gitu, kerja ya niatnya kan kamu karena mungkin masih disuplai sama orang tua kali ya, belajar, cari pengalaman gitu, nggak usah dilihat gajinya dulu, dilihat nyamannya gitu kan, nyambung sama lu apa enggak, di lingkungan kerjanya enak atau enggak gitu. Nah kebetulan ke tempat kerja gue ini ya sama tempatnya di Bogor gitu kan, nggak jauh dari rumah juga, ya lu nggak usah desek-desekan di kereta pas segala macam gitu kan. Nah di situ terus ternyata perusahaannya juga masih berkembang, bikin gue berkembang juga. Gue sih tipenya yang gue nggak suka pindah-pindah gitu kan, tipenya gitu kan. Jadi yang emang udah di sini ya udah di sini aja gitu. Ya segalanya udah ada gitu. Mungkin tapi kan ada beberapa orang mungkin jadi perusahaan gue Yang itu pindah-pindah ya? jarang orang yang keluar gitu, jarang yang pindah-pindah, kecuali memang dia emang mau kuliah gitu kan, atau ada masalah sama dirinya gitu. Terus satu lagi nih terakhir deh, pendapat lu terkait sebenarnya perusahaan jasa analis keamanan pangan ini tuh kedepannya tuh kayak gimana sih Sen? Kalau dari sudut pandang lo, sebagai orang awam ya, bukan sebagai pakar. Ya maksudnya kayak gimana sih, kan kayak misalkan apa sih? Kayak misalkan apa ya? Kayak misalkan kalau misalkan sekarang kan trennya kan udah kayak kan karena Indonesia 4.0 kan, jadi kayak toko-toko apa namanya? Toko-toko konvensional kayak udah mulai ditinggalkan, banyak orang yang lebih belanja online kayak gitu-gitulah. Tapi dari kacamata ya lo ya. Mungkin ke depannya kalau gue sih ngelihatnya kayaknya ya tetap masih dibutuhin ya, karena kan dia jasa analisa untuk kualitas suatu produk gitu, kecuali mungkin nanti ke depannya ya, misal perusahaan-perusahaan makanan udah punya apa sih QC sendiri gitu kan, dan mungkin pemerintah udah nggak ngeregulasiin lagi untuk makanan untuk nggak diuji, mungkin ya bisa udah nggak kepake lagi gitu kan. Tapi selama masih ada regulasi yang menyebutkan kalau perusahaan itu nggak boleh nguji sendiri kan, jadi nggak boleh independen, harus di lab yang independen kan, Yang ketiga. berhubungan sama si perusahaan itu, pihak ketiga gitu kan, supaya fair gitu Ya, hasilnya kayak gimana. Kecuali ya memang dunia ini udah percaya sama sama apa ya, sama satu alur gitu kan, nggak perlu diuji yang lain ya nggak tahu kita gimana. Tapi menurut gue sih ya selama ini kayaknya masih tetap dibutuhin sih. Dan selama sekarang lagi PSBB pun kita kan termasuk jasa analisa pangan ya, makanan gitu kan, makanan ngaruh ya? kan dibutuhin orang itu. Jadi masih beroperasi, Masih beroperasi ya, alhamdulillah. Ya masih beroperasi alhamdulillah, tapi ya 50% karyawan gitu yang bekerja gitu. Kayak gitu sih, karena kan memang banyak perusahaan-perusahaan makanan yang masih butuh. Oke, Kan siap-siap. menjaga keamanan, kualitas makanan. Makanan. Siap.
Oke deh Sen, thank you banget. Semoga sebenarnya kayak tujuan video ini tuh kayak ntar gue di-upload di YouTube buat kasih gambaran aja sih, kasih gambaran tentang jabatan-jabatan yang ada di nanti situ. lu Hah? ya Iya kayak nanti gitu. lu lihat aja pas lu ngedit ini layak untuk lu publikasikan atau enggak. Nggak layak Ya. juga nggak apa-apa kak. Ya maksudnya ya gue nggak peduli publik apa namanya nanggapnya apa, yang penting kan kita kasih informasi kali aja berguna kan, terutama buat adik-adik kita kayak gitu yang mungkin lagi cari-cari kerja atau lagi mau lulus kan, Ya. jadi bisa tahu lah, terus bisa ada tempat juga kan ke Kasena. Ya. Ya udah deh Sen, thank you ya, selamat Ya alhamdulillah berpuasa. Smak Bos tiap tahun masih PKL ke kita ya, selamat Ya puasa juga siap. ya kak. Salam buat keluarga lo, sukses, semoga coronanya berakhir terus kita bisa ketemu buat ngopi-ngopi bareng. Jaga kesehatan. Semoga semuanya lancar ya, Sen. Thank you. Amin. Semoga lancar juga. Sehat semuanya. Waalaikumsalam.